Ada dua hal yang paling penting tentang sholat ini yang ditekankan dalam Al-Quran. Pertama, kenapa sholat begitu penting ditunaikan? Karena ia akan menjadi pembeda antara Khalik dengan makhluk. Jadi kalau kita ingin bedakan Tuhan dengan hamba, maka di antara titik penting perbedaannya, kata Allah langsung itu terletak pada aspek ibadah, khususnya sholat. Karena itu ketika Nabi Musa alaihi salam berkenan kemudian langsung diperintahkan oleh Allah sehingga disebut dengan kalimullah yang diajak bicara dan diperkenalkan tentang esensi ketuhanan Allah, maka disebutkan perintah langsung oleh Allah untuk menyembahnya dalam bentuk salat. Al-Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya Musa, tidak ada Tuhan kata Allah selain saya. Ya maka jika engkau telah tahu saya Tuhan, bedanya Tuhan dengan makhluk, fa'budni, maka kewajiban engkau sebagai makhluk menyembah saya. Bagaimana caranya ya Allah, kata Musa? Kata Allah, wa aqimis salata, rahmatullah, wa aqimis salata li dzikri. Maka cara menyembahku itu adalah dengan salat. Karena itu semua nabi dan rasul, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umatnya seluruhnya untuk salat. Ya, Nabi Isa alaihissalam salat. Anda buka Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail alaihissalam, ya kakeknya Nabi ke-29, salat. Bahkan meminta keluarganya salat. Quran surah ke-19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Nabi Zakaria, saudaranya Imran, salat. Quran surah ketiga, ya, ayat ke-38 sampai dengan 39. Ayat 39-nya tegas mengatakan, "Fanadathu malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab." Jadi kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam alaihi salam, semua menunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam semua salat. Coba ulangi. Nanti dalil singkatnya dari Quran surah keempat ayat 163 paling kiri sebelah atas di mushaf. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Muhammad, apa yang kami telah wahyukan kepadamu sudah pernah pula kami sampaikan kepada Nuh alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya. Kenapa tidak disebutkan Adam sebelumnya? Karena Adam itu nabi bukan rasul. Nabi diberikan risalah untuk pribadi dan kalangan dekatnya, rasul diberikan risalah tugas untuk mengajak umat. Kenapa Nabi Adam bukan rasul? Karena zaman Nabi Adam belum ada umat. Siapa yang mau diajak? Ya? Ini bagian pertama. Jadi kalau kita hari ini masih mendapat kesempatan sholat, alhamdulillah, ini artinya sampai hari ini kita masih benar-benar manusia. Kan kalau ada orang yang kemudian tidak mau beribadah apalagi sholat, terkhusus ketika dia beriman, maka penting dipertanyakan, masihkah ada iman dalam dirinya? Karena itu kata Allah dalam Al-Quran, surah ke-8 ayat yang kedua, aku akan perdengarkan namaku, sehingga ketika disebutkan itu, kita bisa menguji adakah getaran iman dalam jiwa kita. Quran surah 8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang masih punya iman itu, kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya, akan ada getaran dalam jiwanya. Karena itu setiap hari 5 kali diperdengarkan nama Allah. Untuk menguji di jiwa kita masih ada iman tidak? Bahkan dari bangun tidur, bayangkan waktunya dibagi sempurna persis. Dari mulai subuh baru bangun, menjelang ke siang, mau berakhir siang ke sore, sore pindah ke maghrib, hilang kemudian muncul gelap malam. 5 kali persis dibagi waktu. Diperdengarkan untuk menguji, kira-kira setelah subuh siang masih ada nggak iman? Sore masih ada nggak? Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu kalau iman masih ada melekat di jiwa kita, demi Allah saya katakan, begitu kita mendengar suara azan, pasti hati kita akan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, sudah azannya. Pernah begitu?
Ya, walaupun mungkin setelah selesai la ilaha illallah baru adzan, belum qomat. Ya, itu normal, gak apa-apa. Yang penting iman masih ada. Nah, ini menunjukkan ada getaran dalam jiwa. Satu itu. Yang kedua, ini yang jarang dimanfaatkan teman-teman. Jadi seringkali sholat dimaknai pada ibadah formal bagian pertama saja. Adapun yang keduanya, ini yang jarang digali. Padahal sekali saja dalam sehari, itu 5 kali Allah menunggu kita. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Paling kanan pertengahan di usad. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku. Jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka, perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status. Gak akan selesai. Sedang eksplorasi minyak, gak keluar-keluar, bikin status. Duh, susah sekali yang ngebornya. Gak akan selesai. Jalan macet, bikin status. Jakarta macet, ya gak akan selesai. Ya, apa yang harus dilakukan kata Allah? Jika Anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bis-sabri. Terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak Anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian, di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup gak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu. Yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua. Wassalah. Kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Ya, sedikit ya. Lihat sini. Saya berikan sedikit uraian Al-Quran. Saya boleh menulis sini? Boleh ya? Ibu, maaf, agak jauh. Ibu kelihatan ini? Oh, belum saya tulis. Bagaimana bisa kelihatan? Luar biasa. Cuma di Pertamina, belum ditulis udah kelihatan. Maaf, padahal. Lihat sini. Wasta'inu. Baik, ya. Saya ingin sedikit sekali. Ini redaksi Quran itu indah sekali diksinya. Wasta'inu. Lihat sini. Kata Allah, jika Anda punya persoalan dalam hidup, maka mintakan solusi. Terima dulu masalahnya dengan sabar, karena kita dipercaya oleh Allah. Gini, cara memahaminya. Allah aja percaya dengan kita. Masa kita nggak percaya ini? Allah yakin dengan kita mampu. Masa kita nggak yakin? Terima dengan sabar. Kemudian wassalah, mintakan solusinya lewat salat. Kata perintahnya dibuka dengan kalimat wasta'inu. Kalau kita ingin rubah kata perintah ini, fi'il amr, ingin dirubah ke dalam bentuk permohonan, minta, maka rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Lihat, nasta'in. Baik, wasta'inu, kata Allah, kalian punya persoalan, ayo minta solusi padaku. Terus kita pengen minta, ya Allah kami ingin minta. Maka dalam bahasa Arab, kalau kita ingin merubah kalimat ini ke dalam bentuk permintaan, kita katakan nasta'in. Saya tanya pada Anda, pernah nggak dalam sholat kita mengucapkan kalimat nasta'in? Ada? Masih ingat? Baik, apa kalimatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka, ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk ibadah. Maka sekarang aku ibadah, sholat. Hanya kepadamu saja. Kan kata Allah, kamu sholat. Terus kita katakan, iyyaka na'budu. Sekarang kami sholat, ya Allah. Nama lain sholat itu ibadah.
Kalau kita ibadah, na'budu. Dari mana tahunya nama lain salat ibadah? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ibadah kepadaku caranya salat. Maka saat salat kita katakan iyyaka na'budu. Ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk ibadah, sekarang aku ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang aku sedang punya persoalan ya Allah. Aku punya masalah. Aku punya problem. Dan aku yakin hanya Engkau yang pasti akan menyelesaikannya. Ketika Anda mengatakan iyyaka nasta'in, perhatikan hadis qudsinya. Hadisnya qudsi. Ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, An-Nasa'i meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada lagi yang dari sahabatnya Anas bin Malik. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku dalam salatnya benar membacanya, benar dari awal salatnya sampai dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang aku ibadah kepadamu dan sekarang aku punya persoalan. Aku mohonkan solusinya darimu. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, hadisnya qudsi. Wali abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai kalimat ini, masalah, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Pertanyaan saya, berapa di antara kita yang salat sampai detik ini, ribuan kali ruku dan sujud, yang memanfaatkan momentum ini untuk memohon? Siapa di antara kita yang ketika salat memohon kepada Allah solusi? Jangan-jangan selama ini salat itu hanya menjadi formalitas saja. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Padahal Allah sudah menunggu hambaku, kamu itu punya masalah apa? Makanya setiap waktu dibagi 5 supaya hidup kita ringan. Subuh ke zuhur punya masalah, zuhur salat. Begitu kita mohon, tuntas masalah itu. Zuhur ke asar punya persoalan, asar salat. Dijawab oleh Allah, tuntas persoalan itu. Karena itu semua nabi dan rasul, bahkan orang soleh, ketika punya persoalan dalam hidupnya, even itu hanya menulis karya ilmiah, maka mereka akan memulai dengan sholat dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman kenal Nabi Zakaria? Bagus. Baik, di sana belum tulis, sudah kelihatan. Sini kenal Nabi Zakaria, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa. Saya ke Sukabumi Pak, ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun, kenal, bagus. Sukabumi hubun dunia, suka itu hubun, bumi itu dunia. Baik. Teman-teman, Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah. Maaf, belum punya keturunan. Dan semua nabi punya ujian. Jadi jangankan kita, nabi aja yang jelas surganya punya ujian. Ya, Anda pernah sakit, Nabi Ayub sakitnya lebih parah dari kita. Ya, Anda di keluarga belum ada keturunan, Nabi Zakaria pernah lebih daripada kita. Sampai rambutnya memutih, fisiknya sudah letih, dan menurut medis, maaf sekali, istrinya divonis tidak mungkin punya keturunan, monofus dan mandul, mustahil. Secara klinis, gak mungkin. Secara medis, tidak mungkin. Maka Allah tunjukkan satu isyarat yang sangat luar biasa. Jika Anda mendapati situasi, makhluk mengatakan ini mustahil dan sudah angkat tangan, ini tanda pertama dari Allah, langsung tinggalkan pendapat manusia, langsung memohon kepada Allah. Maka turunlah beritanya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Sekarang perhatikan kalimatnya, saya mau sambungkan dengan Al-Fatihah tadi. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria salat bermohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian ia berdoa, Rabbi habli, ya Allah yang maha memberi tanpa batas. Ini adab pertama, kalau teman-teman mau berdoa, sebut nama Allah sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Itu yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Di Asma'ul Husna itu bukan nama-nama indah yang sekedar dihafal, bukan. Tapi nama yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 110. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf, ke pertengahan. Ya, kata Allah, Qulid Allah. Jika Anda punya persoalan, sebut nama Allah. Allah Awir Rahman atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau Anda ingin spesifik meminta, falahul asmaul husna. Pilih nama Allah, ia punya nama-nama yang indah sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau teman-teman misalnya minta kelancaran rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Anak mau ujian, ya Allah ya Al-Alim. Di proyek misalnya ada hambatan, ada gangguan, ya Allah ya Al-Jabbar ya Al-Malik.
Ingin mudah mengatasi ujian, ya Allah ya sabar, minta. Ya, jangan semuanya disebutkan, nanti jadi beban. Ya Allahumma ya Rahman ya Malik ya Kudus ya sabar, gitu kan. Yang tadinya nggak punya masalah jadi punya masalah, gitu kan. Pilih salah satu. Nah, jika Anda ingin memohon pada satu hal yang mustahil menurut manusia, maka minta dengan menyebut nama Allah yang memberi tanpa batas mustahil di dalamnya. Nama Allah tersebut namanya Wahhab. Wahhab. Ya Allah, ya Wahhab. Al-Wahhab.